Baiklah, di sini saya akan memberikan tutorial tentang modul praktikum perancangan terbang lanjut tentang aircraft design. Jadi kita akan membuat fuselage untuk video pertama ini, untuk tutorial pertama ini. Untuk bab 1 dan bab 2 itu mungkin kalian sudah mempelajarinya di praktikum CAD sebelumnya. Itu ada tentang basic-basic dari CATIA. Dan kita akan melanjut ke bab 3 sekalian untuk mengulang kembali pelajaran di CAD sebelumnya tentang basic-basic. Langsung saja kita buka CATIA-nya. Di sini akan keluar produk 1. Kita tidak butuh produk 1, jadi kita close. Terus kita mulai dengan dengan part baru, klik start, mechanical design, part design. Di sini ada enter part name, ini part yang akan kita berikan. Kita akan membuat fuselage, jadi kita berikan nama fuselage atau mungkin terserah kalian akan memberikan nama apa untuk partnya. Karena di sini kita membuat fuselage, jadi kita akan memberi namanya fuselage. Nah, kita akan masuk ke bagian 3D-nya. Jadi untuk awalnya di sini ada tool-tool, beberapa tools. Jadi mungkin tools yang ada di layar saya berbeda dengan tools yang ada di layar kalian. Jadi untuk bab 3 tentang aircraft design, di sini akan membuat model pesawat UAV. Terus kita akan mengikuti langkah-langkahnya. Untuk langkah awal, buka workbench partition, itu yang awal tadi yang baru saya buat, jadi seperti ini. Ini udah jadi workbench, di sini workbench, kita akan membuat di sini. Terus yang nomor 2 kita akan membuat plane. Di sini disuruh untuk klik icon plane. Di sini icon plane saya ada di atas. Mungkin icon plane kalian ada di sebelah kanan atau di mana kalian cari. Kalian geser aja seperti ini. Nah, kalian geser, mungkin akan ada geser seperti itu. Taruh di atas, atau taruh di mana. Terus icon plane tadi diminta di situ di plane 1. Di sini ada plane 1 2 3 4 dan 5. Plane 1 diminta referensinya YZ plane. Di sini ada YZ plane. Referensinya YZ plane, terus offsetnya diminta 85,8 mm. Jadi di CATIA ini satuannya di sini otomatis milimeter. Jadi langsung klik OK. Kalau kalian membuat milimeter juga boleh. Terus di plane 2 kita buat plane lagi. Di plane 2 itu referensinya plane 1, kita buka tree-nya. Ini adalah tree atau yang kalian kerjakan di sini. Ini disebut tree, pohonnya. Terus untuk plane 2 itu diminta di plane 1. Ini plane 1 yang tadi kita buat. Terus di plane 1 offsetnya 285 mm. Terus reverse direction itu adalah direction arahnya yang dibalik. Jadi kita balik arahnya ke belakang. Terus klik OK. Terus untuk plane ketiga itu ada kita buat plane lagi. Itu referensinya di plane 2. Terus offsetnya diminta 80 mm. Klik OK. Dengan reverse direction dibalik lagi. Jadi makin mundur ke belakang. Terus klik OK. Terus untuk plane ke-4 itu plane ketiga. Plane ke-4 itu kita buat di plane 1. Jadi kita buat plane lagi. Untuk referensinya di plane 1, offsetnya itu 210,5 mm. Langsung klik OK. Nah, jadinya seperti ini. Dan terakhir untuk plane 5 itu referensinya di plane 2. Kita klik plane 2. Offsetnya 1130 mm. Reverse direction dan mundur ke belakang. Nah, mungkin kalian sudah kebayang gimana bentuknya nanti. Dan next selanjutnya di halaman selanjutnya untuk poin ketiga, perintahnya pilih plane path dan klik icon sketch plane path.
ini plane part, icon sketch. Nah, ini sudah masuk ke halaman 2D. Nah, untuk kalian bisa menggeser-geser itu dengan mudah. Untuk di toolsnya dengan cara manual, dengan cara menggunakan tool, di sini ada tools zoom in dan zoom out. Zoom innya seperti ini, zoom outnya seperti ini di gambar kaca membesar. Dan untuk merotate, di sini ada icon rotate, jadi klik rotate, diputar seperti ini. Nah, untuk menggesernya itu ada icon pen, itu tanda panah. Nah, ini kan bergeser. Tapi jika kalian ingin cara yang mudah, tekan scroll, ditahan, itu akan bergeser. Terus jika kalian ingin merotate-nya, kalian tekan scroll lagi, ditambah kalian klik kanan, tapi ditahan. Nah, dua-duanya ditahan, kan rotate. Dan untuk kalian jika ingin zoom in dan zoom out, klik scroll lagi, tapi klik kanan itu satu kali saja, dilepas. Tapi klik scrollnya tetap ditahan, jadi zoom in zoom out. Nah, seperti itu. Langsung lanjut ya. Untuk di poin ketiga kita sudah membuat sketch 1. Terus disuruh di situ untuk membuat rectangle. Buat rectangle adalah persegi dengan ukuran 5 mm, tingginya 130 mm, dan jarak garis V dengan rectangle sisi kanan sebesar 40 mm. Jadi kita buat dulu rectangle-nya. Kita buat dulu seperti ini. Nah, kita geser aja ke sini ya. Terus untuk tingginya kita klik line kanan. Terus di sini ada icon constraint, kita klik. Nah, sudah, kita klik lagi. Di sini masih bergerak ya. Yang ngikutin, klik sekali lagi. Nah, dia akan tetap. Terus kita untuk mengubah ukurannya, kita double klik. Di situ diminta 130. Nah, jadi 130. Dan untuk panjangnya itu diminta 5 mm, sama seperti tadi. Klik mana yang ingin diukur, kita beri 5 mm. Nah, jadi seperti ini. Terus di situ rectangle sisi kanan sebesar 40 mm terhadap sumbu V. Nah, ini rectangle sisi kanan, ini sisi kanan tadi. Dan terhadap sumbu V. Sumbu V-nya itu yang ini. Jadi kita langsung tekan constraint-nya. Di sini berwarna ungu berarti tandanya double atau salah. Jadi dia nggak bisa keubah. Jadi kita diminta terhadap sumbu V. Jadi di sini sumbu V-nya. Kita klik sumbu V-nya. Nah, jadi seperti ini. Kita klik lagi, double klik di sininya, kita beri ukuran 40 mm. Jadi seperti ini. Nah, terus di situ langsung exit workbench, kita keluar. Nah, jadinya seperti ini. Dalam bentuk 3D tapi belum di pad. Terus untuk poin keempat, pilih plane 1. Sini plane 1. Di plane 1 yang tadi. Dan klik icon sketch seperti tadi. Buatlah rectangle juga. Sama seperti tadi. Dengan ukuran panjang dan tinggi 130 dan jarak garis rectangle sisi kanan sebesar 60 terhadap sumbu V. Nah, ini sama seperti tadi, tapi ukuran sisi kanannya itu 60 mm. Yang tadi itu 60. Jadi seperti tadi aja kita buat. Di sini 130. Digeser aja. 130 dan panjangnya 5 mm. 5 mm. Nah, langsung dari sisi kanannya terhadap sumbu V yang tadi sebesar 60. Oke, jadi seperti ini.
sama seperti tadi, jadi seperti ini. Kita paskan dulu. Oke. Oke. Langsung di situ exit workbench. Nah, langsung exit workbench. Terus di sini untuk poin kelima pilih plan 3. Ini plan 3. Di sini plan 3. Terus klik icon sketch lagi sama seperti tadi. Ukurannya sama seperti tadi. Yang sama seperti tadi ukurannya. Jadi kita ngikutin yang di sketch 2 tadi, yang poin keempat. Kita buat rectangle. Panjangnya 130. Tingginya 130, panjangnya 5 mm. Oke. Dan sumbu V itu 60. Sama. Mungkin di sini belum pas, jadi kita paskan aja. Untuk mengklik dua sisi atau dua garis, kita menggunakan kontrol. Kita klik ini sekali, terus tekan kontrol juga sekali, dan klik ini. Nah, terus di sini ada icon constraint definite in dialog box. Kita klik, kita buat di sini coincident. Nah, jadi lengket. Nah, langsung untuk melengketkan saja. Jadi setelah itu kita lepas. Nah, jadinya sama dan sejajar. Terus exit workbench. Dan mungkin yang kedua, sketch kedua juga kita sejajarkan dengan yang tadi. Maksud saya sketch 1 kita sejajarkan dengan sketch 2, jadi harus sama. Nah, jadi sama-sama coincidence. Terus klik OK. Nah, jadi sejajar sama seperti tadi. Kita harus mengikuti seperti tadi. Jadi samakan posisinya, biar membuat fuselage-nya mudah. Nah, sudah sejajar semua. Di poin 5 juga disuruh untuk membuat seperti itu. Terus poin ke-6 pilih plan 5. Di sini plan 5 paling belakang sendiri. Terus icon sketch untuk buat 2D, buat rectangle lagi. Panjangnya 5 mm sama panjangnya 5 mm. Tingginya 130 sama seperti tadi. Nah, sudah jadi seperti ini. Terus untuk sisi kanannya itu terhadap sumbu V. Itu 12,5. Nah, jadi seperti ini. Dan ini kan nggak sejajar atas sama bawahnya. Jadi kita buat sejajar dulu. Kita konsidenkan karena harus sejajar. Nah, kita lepas lagi, kita okekan. Terus exit workbench. Nah, jadi seperti ini. Untuk poin ke-7 di situ langsung ke pilih
XY plane. Di sini ada XY plane. Langsung buat XY plane. Terus klik sketch. Terus klik profile. Ada profile di sini, di icon profile. Buat 3 garis. 3 garis sama seperti pada gambar itu. 3 garis. Di modul ada gambarnya, kita buat 3 garis. Jadi sebelah sini kita buat belang. Di sini, di sini, di sini. Langsung escape lagi. 2 kali escape. Terus kita konsidenkan semuanya, titik-titiknya kita konsidenkan. Mungkin jika kalian paham menurut yang di buku, kalian bisa mengikuti yang di buku, karena mungkin tutorial ini juga sedikit membingungkan. Nah, langsung konsidenkan. Oke. Udah jadi, kita langsung exit workbench. Kita klik multi section. Kita klik multi section. Section 1, 2, 3, 4, 5-nya di white. Nah, terus kita coba ininya ke atas. Ya, benar. Atau ke atas. Ya, checkpointnya ke atas. Closing pointnya. Nah. Oke, jadi seperti ini. Nah, udah jadi seperti ini. Terus halaman selanjutnya, poin 9, klik mirror. Ada mirror. Ini mirror. Klik mirror, terus Z-explain. Di sini Z-explain. Terus klik OK. Nah, jadi seperti ini. Double termirror. Oke. Baik, selanjutnya pilih plan 4 untuk poin ke 10. Plan 4, icon sketch. Nah, seperti tampilannya. Buat rectangle dengan ukuran 70 mm seperti pada di gambar. 70 mm, panjangnya 70 mm. Terus untuk jarak garis V rectangle sebelah kanan berukuran 35 mm. Berarti pada gambar ini 130 tetap. Ya, udah bagus. Benar 130. Terus di sini untuk sejajar seperti di gambar, kita buat ininya garis yang sebelah kiri, sisi kiri dengan permukaan yang sebelah kanan ini, yang garis sebelah sini. Jadi kita klik ini, tekan Ctrl, tekan ini, klik juga. Terus kita klik coincidence. Nah, sama seperti yang tadi, sebelah sisi kanannya juga kita buat seperti tadi, coincidence. Sorry. Kita hapus, kita buat ulang sebelah kanan dulu. Coincidence sepertinya tidak bisa, jadi
kita coba dengan cara mirror. Kita coba dengan cara mirror. Jadi kita tarik garis ke atas seperti ini, terus kita klik icon erase, icon penghapus di sini, quick trim, kita klik, kita hapusin yang tidak perlu. Oke, ini yang dihapus dulu. Jadi kita mirrorkan dulu, kita klik satu-satu pakai control, garis-garisnya kita klik mirror ya, icon mirror kita langsung V. Nah, jadi seperti ini. Terus kita hapus tadi yang tengah, garis tengah tadi kita hapus. Nah, jadi seperti ini. Oke, sudah sama seperti di gambar. Langsung ke nomor 11. Poin 11 itu ada kita buat padnya. Kita exit dulu, kita klik pad, ukurannya di situ 10 mm, reverse direction, mundur ke belakang. Jadi seperti ini. Belum klik OK. Nah, jadi seperti ini. Terus di situ ada untuk poin 212, pilih plan 1, klik icon sketch, buat rectangle dengan tinggi 130, garis V-nya menempel pada permukaan bagian dalam. Nah, kita buat dulu di sini seperti ini, 130, udah bener. Terus kiri dan kanannya itu menempel pada bagian dalam. Jadi kita klik yang sini, kita klik sisi yang dalam, kita pilih coincident, kita coba yang tadi sama. Nah, ini seperti ini, sudah menempel di bagian dalam. Terus untuk ke-13, poin ke-13, di situ kita eksporkan dulu. Poin ke-13, kita buat pad, kita padkan dia dengan ukuran 3 mm. 3 mm. Ini padnya 3 mm. Dengan tanda panah ke depan. Nah, ke depan. Keluar. Plus klik OK. Nah, jadinya seperti ini. Terus kita poin ke-14, pilih plan 3. Pilih plan 3. Klik icon sketch. Sketch. Ini plan 3 ya. Oke, benar. Plan 3. Terus buat rectangle sama tadi. Jadi menempel di sisi dalam. Sama seperti tadi kita buat rectangle. Sama lakukan hal sama seperti yang tadi. Bagian sisi dalamnya menempel pada rectangle itu menggunakan coincident.
konsiden. Nah, ini seperti ini. Terus kita exit workbench, kita pad dia dengan ukuran 3 mm. 3 mm reverse direction ke belakang. Terus oke. Nah, jadi seperti ini. Terus untuk poin 16, pilih plan 5, akan sketch. Pilih plan 5. Plan 5 paling belakang, icon sketch. Rectangle 130. Jadinya sama seperti tadi, tapi ini lebih kecil. Kita bagian belakang, kita buat rectangle lagi, tapi ukurannya lebih kecil. 130 sama seperti tadi. Dan ini menempel pada bagian dalam model part. Ini ke sini dan ini ke sini. Nah, ini seperti ini. Terus exit workbench, terus kita pad dia. Kita pad dengan ukuran 5 mm. Ukuran like-nya 5 mm. Klik OK. Nah, jadi seperti ini. Terus untuk poin ke-18, kita buat plan lagi. Dengan offsetnya 289. Terus referensinya di plan 3. Nah, ukuran terus di reverse direction. Di reverse direction. Terus klik OK. Terus selanjutnya pilih plan 6. Plan 6 yang tadi kita buat, icon sketch. Klik rectangle dan buat rectangle ukuran 130. Sama seperti tadi, rectangle ukurannya 130. Nah, garis H rectangle bagian atas berimpit dengan sumbu H. Ini berimpitnya. Jadi udah pas. Dan bagian ini kita lengketkan di bagian dalam. Jadi kita klik gambar garisnya, kita considenkan ke dalam. Lengket dari
lengket di part dalam. Nah, jadi seperti ini. Terus exit workbench kita pad lengthnya ukurannya 1,5, kita mirror. Ada mirror extended, kita mirror, terus klik OK. Nah, jadinya seperti ini. Oke, baiklah, ini untuk part satunya mungkin terlalu panjang, jadi akan saya buat di part 2 nya. Kalian bisa klik video di part 2 nya. Ini video sudah terlalu panjang, jadi saya buat 2 part saja biar lebih mudah. Baiklah, kalian nanti setelah ini klik ke part 2 nya, video part 2 nya.